Shalom, selamat hari Minggu. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa sejenak. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersekutu bersama-sama keluarga pada ibadah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi, memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan, memuji Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Dialah Tuhan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri kita terhadap kemajuan teknologi di dunia ini. Kami memuji Allah yang Tritunggal yang telah memberikan berbagai kemajuan di tengah-tengah dunia ini. Topik minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Marilah kita memuji Tuhan melalui ibadah hari ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran, menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 dan 4. Betapa
yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur bagi-Mu karena Engkau masih menjauhkan kami dari sakit yang banyak muncul sekarang. Namun demikian, kami juga harus selalu waspada agar kami tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini. Akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami harus memakai kemajuan teknologi untuk bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Sebagai wadah kami bersekutu dengan-Mu dan dengan saudara-saudari kami seiman. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengendalikan diri kami masing-masing, agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah memanggil kami menjadi anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, kami harus selalu menjaga kekudusan setiap harinya. Tetapi pada akhir-akhir ini, semakin banyak dari antara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang tidak mampu menjaga kekudusan anggota tubuh Kristus, yang memakai kemajuan teknologi untuk membuat keributan, pergaduhan juga penipuan terhadap sesama. Yang paling berbahaya juga telah banyak terjadi perselingkuhan yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga harus menghadapi hukum adat juga siasat gereja. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah kami supaya kami dapat mengendalikan diri kami dalam menghadapi kemajuan zaman di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menuntun kami agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, gereja-Mu kini ikut bersukacita atas kemajuan yang ada di dalam dunia ini. Teknologi juga kami ikutkan dalam beribadah di gereja-Mu.
Kami melihat, ya Tuhan, begitu banyak hal yang baik yang kami peroleh dari teknologi, tetapi banyak juga hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang boleh membawa kami kepada kegelapan. Tuntunlah, Tuhanlah yang membimbing kami untuk menggunakan kemajuan teknologi sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menuntun kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan teknologi di dunia ini. Ya Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan mengadakan sinode Godang HKBP. Sebagian dari distrik-distrik telah memulai dengan sinode distrik, dan beberapa distrik yang lain masih harus memulainya pada minggu-minggu ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Biarlah semuanya itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari perpecahan agar gereja-Mu tetap bersatu untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Biarlah kami memakai segala kemajuan untuk mencari kedamaian di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah pandemi virus corona secepatnya berlalu dari dunia ini, agar segala rencana gereja-Mu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang membimbing kami, agar kami dapat mengendalikan diri kami untuk menghadapi kemajuan dunia, agar kami selalu memakai kemajuan yang ada untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya, agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Di hadapan-Mu aku berteduh, menyerahkan hidupku padamu. Penuhi aku dengan kasih-Mu, penuhilah. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 2. Ku
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka serahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa di seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 202 ayat 1 dan 2. Tuhanlah sumber kekuatanku, sungguh mengasihimu. Dengan segala perbuatanku, dengan segenap hatiku, Kau menyinari diriku sampai ke ajalku. Tuhanku, Kau sumber hidupku, Engkau sahabat setiaku. Puji-puji Kau Tuhan, yang menyinari hidupku. Kasih-Ku tulus padamu, Yesus Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengar warta jemaat dan doa syafaat.
Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Warta jemaat minggu ke-11 setelah Trinitatis, tanggal 23 Agustus 2020, dengan topik pengendalian diri terhadap teknologi. Majelis HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong menyampaikan selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kasih persaudaraan yang dari Yesus Kristus tetap mengikat kita satu sama lain. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa akan segera melenyapkan virus corona COVID-19 dari bumi Indonesia ini, sehingga kita dapat kembali bersekutu di rumahnya yang kudus. 1. Ibadah pada hari ini, Minggu ke-11 setelah Trinitatis, dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Ibadah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, tanggal 30 Agustus 2020 yang akan datang, dilaksanakan dalam bahasa Batak Toba. Kebaktian ibadah Minggu masih tetap dilaksanakan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Buku acara warta jemaat lengkap dan rekaman video akan dibagikan melalui WA Group Week. 2. Jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian ibadah Minggu Keluarga tanggal 16 Agustus 2020 dapat kita baca pada warta jemaat. Majelis HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah Minggu Keluarga hari ini. Kiranya untuk minggu-minggu yang akan datang, lebih banyak lagi keluarga yang mengikuti ibadah Minggu Keluarga di rumah masing-masing. 3. Persembahan dapat kita lihat pada warta jemaat lengkap. Majelis HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah disampaikan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. 4. Majelis dan jemaat HKBP Pos Parmingguan Gading Serpong mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Nama-nama yang berulang tahun terlampir, panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. 5. Mohon dukungan doa bagi jemaat dan keluarga jemaat yang sedang sakit dan proses pemulihan. Nama-nama yang sakit dan proses pemulihan terlampir. Tuhan memberkati pengobatan dan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sakit. Firman Tuhan yang menguatkan jemaat yang sakit tertulis dalam Maliakis 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 6. Pemberitahuan. A. Ibadah onsite atau ibadah bersama tatap muka di Bait Tuhan. Sebagaimana telah diwartakan pada minggu sebelumnya, bahwa gereja kita belum dapat melaksanakan ibadah onsite atau tatap muka di Bait Tuhan, menunggu selesai seluruh proses perapihan atau finishing pekerjaan dan penambahan fasilitas pendukung, pemindahan perlengkapan dan peralatan dari tempat lama, serta terpenuhinya persyaratan yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Satgas COVID-19 gereja kita. Pada minggu yang akan datang, Satgas akan mensosialisasikan persyaratan ibadah onsite atau tatap muka dan protokol kesehatan COVID-19 melalui WA Week kita masing-masing. Marilah kita doakan agar seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan panitia pembangunan dan Satgas berjalan dengan baik. B. Penyerahan hasil celengan tahun sendi.
Sebagaimana telah diwartakan pada minggu yang lalu, bahwa penyerahan hasil celengan tahun sending paling lambat hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Jika masih ada jemaat yang belum menyerahkannya, dapat diserahkan melalui transfer kepada Bendahara Huria. Selanjutnya, gereja kita akan menyerahkan 50% dari hasil celengan tahun sending tersebut untuk pelayanan sending di tingkat distrik 21 Banten. Melalui warta jemaat ini, pimpinan jemaat dan para lado menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat. Kiranya melalui celengan tahun sending ini, kegiatan sending di gereja kita dan di distrik 21 Banten dapat berjalan dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hasil sementara celengan tahun sending terlampir. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami bacakan untuk minggu ini. Warta jemaat lengkap dapat kita lihat pada buku acara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan baik, Tuhan makasih. Terima kasih untuk apa yang sudah kami bacakan untuk rencana gereja kami Tuhan di dalam melaksanakan tatap muka Tuhan yang akan kami persiapkan, yang masih harus dilakukan oleh Satgas Tuhan Yesus dari gereja kami. Tolong Tuhan, panitia yang sudah dipilih dan diangkat Tuhan Yesus dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga kami dapat bertatap muka dengan sukacita bertemu dengan saudara-saudara kami yang seiman. Kami juga berterima kasih untuk minggu-minggu, hari-hari yang sudah kami jalani Tuhan di dalam keadaan kesehatan yang baik dan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun kami tahu Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 masih ada Tuhan Yesus dan belum hilang dari dunia dan Indonesia ini dan sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami Tuhan. Asalkan kami terus bersandar dan memohon kekuatan dari Engkau saja. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, karena panitia pembangunan sudah sebagian melakukan pekerjaan untuk memindahkan sebagian dari apa yang ada di tempat ini untuk di tempat ibadah kami yang baru. Terima kasih untuk tangan-tangan Tuhan tangan-tangan yang sudah menolong kami dan memberikan yang terbaik untuk gereja kami dan tempat ibadah kami Tuhan. Tuhan, biarlah nama-Mu terus diagungkan dan dimuliakan. Untuk sekitar kami, untuk orang-orang yang tidak suka akan nama-Mu dimuliakan Tuhan, Kau bungkus mereka dengan kasih-Mu, Kau berikan kehangatan dan kasih karunia kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga dipulihkan dan diberkati Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk minggu ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para agenda. Kami juga berdoa untuk Amang Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam setiap masalah yang ada. Tolong Tuhan Yesus tetap dengan hati yang bersatu, hati yang terus berkata Tuhan adalah sumber kekuatan kami, sehingga kami mampu Tuhan sampai saat ini untuk datang dan menyerahkan diri kami kepada-Mu. Juga untuk multimedia dan pemain musik dan juga song leader Tuhan, terima kasih. Itu semua berkat Tuhan yang tidak terhingga bagi kami setiap talenta yang Tuhan sudah berikan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk tetap sungguh-sungguh berkata, Tuhan kekuatan kami dan Tuhan adalah benteng kami. Biarlah Tuhan akan apa yang akan kami lakukan pada saat ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah nama-Mu agung dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu yang berbahagia ini kita kembali disapa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Pengendalian diri terhadap teknologi. Pangarajaya diri maradopon teknologi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengendalian diri merupakan sebuah sikap yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah merdeka. Sebab hanya orang-orang merdeka yang mampu untuk mengendalikan dirinya. Tidak mungkin orang-orang yang belum merdeka mampu untuk mengendalikan dirinya jika tidak dikendalikan oleh sesuatu yang berada dari luar dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam nats ini ingin memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus yang pada masa itu mereka hidup dalam kelimpahan materi, banyak pengetahuan dan filsafat. Bagaimana tidak, Korintus sebagai pusat perdagangan merupakan daerah yang maju, daerah yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yang datang dari luar, termasuk orang-orang yang menganut paham libertisme dan paham asketisme. Apa itu libertisme? Libertisme merupakan paham yang mengajarkan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk melakukan apapun yang ia inginkan, tanpa peduli itu dosa atau tidak. Sedangkan asketisme merupakan paham yang mengajarkan pengendalian diri terhadap berbagai macam makanan. Dan paham ini juga melarang orang untuk menikah supaya tetap hidup kudus, katanya. Oleh sebab itulah banyak perdebatan-perdebatan yang terjadi di jemaat Korintus mengenai pengetahuan-pengetahuan, mengenai paham-paham yang beredar di tengah-tengah gereja. Yang manakah yang harus kita ikutkan? Terjadilah perdebatan, terjadilah perselisihan di antara mereka. Untuk itulah Rasul Paulus menuliskan surat ini dan mengirimkannya sebagai nasihat bagi jemaat di Korintus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus mengingatkan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Setiap orang Kristen yang sudah ditebus oleh Allah melalui darah anaknya Tuhan Yesus Kristus bukan lagi menjadi hamba siapapun dan apapun juga. Bukan lagi menjadi hamba dosa, bukan lagi menjadi hamba maut, dan tidak lagi diperbudak oleh iblis untuk melakukan segala kemauannya. Akan tetapi telah menjadi hamba kebenaran, sudah menjadi manusia yang baru, yang dilahirkan dalam penebusan darah Kristus. Seperti dikatakan dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hita bena mangulu di bagasan diri taon, alailunga Kristusi.
Bukan diri kita sendiri lagi yang memiliki tubuh kita ini, tapi tubuh ini sudah menjadi milik Tuhan karena telah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, masihkah kita memberikan diri kita untuk menjadi hamba yang lain? Tubuhmu adalah bait Allah, bait yang dikuduskan dan telah didiami oleh Roh Kudus. Jaga, peliharalah, karena itu merupakan persembahan, karena itu merupakan korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ido pelean nama ngolu, pelean na hucus di hadapan di debata, pelean na badinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang seharusnya tidak ada lagi yang bisa memperhamba kita. Tak dong bisa sitongna. Akan tetapi teknologi yang sekarang ini berkembang pesat dalam berbagai bidang, baik dalam digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya. Terlebih sekarang ini, hanya dengan gadget, hanya dengan handphone, Android, laptop, dunia sudah ada di genggaman kita. Ngai tangat tau be portivion, moro tasakui ngai disakut tau be portivion. Kenapa? Hanya dengan handphone, hanya dengan laptop, kita sudah bisa tahu berita-berita, kita sudah tahu kejadian-kejadian yang jauh di sana, termasuk berita viral tentang beberapa gereja HKBP yang mengalami konflik dan perseteruan. Itulah bukti nyata dari kemajuan teknologi. Akhirnya, ketika sebuah persoalan muncul, apalagi dimasukkan ke dalam media sosial, maka akan muncul para hakim, akan muncul orang-orang yang bertindak sebagai penilai, yang memberikan penilaian tanpa tahu keseluruhan permasalahan yang terjadi. Jodoh masa ia mengenal. Mono di patu pas ada cerita paringot tu sesuatu hal dan takas dobe boto ibara ahaduna masa ale menggodang hatana, nggak menggurui, nggak mengajari, nggak menghakimi, membuli tanpa pikir panjang, menyalahkan tanpa tahu persoalan, dan lain sebagainya. Belum lagi bagi orang-orang yang menggunakan teknologi untuk menipu. Makanya sejak 5 tahun lalu sering muncul SMS, Papa minta pulsa, Mama minta uang, dan lain-lain. Penipuan berkedok hadiah undian. Jadi handphone saya ini setiap hari selalu mendapatkan SMS minimal 3. Selamat, Anda mendapatkan sekian juta. Gemitar hirim ade, HP gagus. Itu Oma Aka menyalahgunakan teknologi. Dan masih banyak lagi. Ada lagi chattingan-chattingan perselingkuhan dari orang ketiga yang merusak rumah tangga. Belum lagi judi online dari handphone. Belum lagi game yang merusak anak-anak pada masa sekarang. Holan na game.
Apalagi sekarang sekolah itu online, jadi mungkin sekolahnya hanya sebentar, sisanya main game. Inilah realita yang terjadi. Kemajuan teknologi yang disalahgunakan. Banyak dampak negatif dari kemajuan teknologi, terlebih dalam teknologi industri. Jika kita lihat sekarang ini banyak makanan-makanan palsu. Telur juga sudah telur plastik. Obat sudah obat palsu. Teknologi perang semakin canggih. Apalagi seandainya benar seperti yang dikatakan beberapa berita mengenai COVID-19 karena perbuatan orang luar biasa menyalahgunakan teknologi. Akhirnya seluruh dunia merasakan akibatnya. Omma pakorhoni teknologi. Jadi HP kita itu bisa berisikan firman Tuhan, tapi HP itu juga bisa berisikan hal-hal yang buruk. Di sana kita bisa baca Alkitab, tapi di sana kita juga bisa membuka film-film porno. Di sana kita bisa melihat ayat-ayat Alkitab, tapi di sana kita juga membalas chat-chat dengan bahasa-bahasa yang kotor. Sama seperti lidah. Lidah kita pakai untuk memuji Tuhan. Lidah ini juga kita pakai untuk menghina, memfitnah, berbohong. Jadi semuanya ada di sana. Tergantung kita. Jadi mau nuridok pahitaan handphoneido surkui di handphoneido narokoi. Tergantung bagaimana kita memakai handphone itu. Untuk apa kita pergunakan. Nah, di balik hal-hal negatif tadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari kemajuan teknologi itu ternyata ada juga hal-hal yang positif dan banyak. Terlebih di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Untuk menghindari keramaian, kita bisa belanja online. Untuk menghindari keramaian, kita bisa bekerja online. Untuk menghindari keramaian, kita bisa belajar online. Dan kita juga beribadah secara online. Tujuannya apa? Supaya kita terjauhi dari virus yang ada di sekitar kita. Itulah salah satu dampak positif yang kita rasakan sekarang dari kemajuan teknologi ini. Akan tetapi, manakah dampak yang lebih banyak? Pengaruh positifkah atau pengaruh negatifnya kah? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengingatkan kita pada masa sekarang ini seperti yang dikatakan dalam ayat 12. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun, termasuk oleh roh teknologi. Tadi dikatakan di dalam hukum Taurat kita 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Mari kita uji. Iji ya do masih tong. Naik kopatiota dengan mabaik pakohon na dengan di bagasan pangurgota. Karena kebebasan yang kita terima, kebebasan untuk memakai kemajuan teknologi itu
kita terima dari Tuhan. Ai parbinotoan nailian ni debatado itu hita ubain nabui tercipta akan kemajuan-kemajuan. Kemajuan teknologi itu berasal dari pemikiran manusia yang dianugerahkan oleh Allah. Si lehon-lehon di debatado ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang telah merdeka, tentunya kita sudah bisa mengendalikan diri. Kebebasan yang kita terima melalui Kristus, kemerdekaan yang kita terima melalui Kristus, bukan berarti boleh kita pakai sesuka hati untuk memakai hidup, memakai tubuh kita ini. Tetapi kebebasan yang kita peroleh, kita pakai hanya untuk memuliakan Tuhan. Laho pasangat debatado, saluhut haluau na pinasahan di debatawon. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Jangan sampai teknologi yang menguasai. Jangan sampai teknologi mengarajai kita. Saya nuangon taida robot sekarang sudah banyak dipakai dalam industri-industri terlebih. Berita beberapa hari yang lalu, seorang raja sudah memakai robot sebagai pengawal dan ditanamkan artificial intelligence yang bisa menyimpan memori segala sesuatu yang dilakukan dan mengembangkan sendiri. Haduan buhana mah mampu do kita mengimbangi ini. Ubah ini yang mangina kadongan mahina hulungan. Sebagai orang yang telah banyak menerima anugerah Tuhan, mari kita pakai. Mari kita kendalikan diri kita terhadap teknologi. Mari kita pakai hidup kita. Mari kita pakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk kesehatan yang Engkau telah berikan kepada kami, untuk waktu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami untuk beribadah bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu menjadi orang-orang yang merdeka, yang mampu mengendalikan diri kami terhadap nafsu-nafsu duniawi, terhadap keinginan-keinginan daging, terhadap keinginan-keinginan untuk menguasai teknologi, keinginan-keinginan untuk menguasai sesama kami, sehingga kami tetap memakai tubuh kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami Tuhan untuk menjaga kemuliaan tubuh kami masing-masing, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, pada minggu pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap proses yang sedang berjalan. Ketika kami ingin memasuki bait suci Tuhan, bait suci-Mu yang kudus, Engkaulah kiranya Tuhan yang tetap memberikan pikiran yang cerah, sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah yang sesuai, sehingga kami tahu melakukan segala sesuatu hal yang tidak menyinggung saudara-saudari kami yang lain,
sehingga di hari yang akan datang kami bisa beribadah Tuhan di bait suci-Mu, kami bisa berkumpul bersama-sama saudara-saudari kami seiman. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan kami di negara ini. Kiranya Engkau kuatkan Tuhan presiden kami, berikan kebijaksanaan kepadanya, sehingga ia mampu Tuhan untuk bisa mengusir segala penyakit virus corona yang ada di negara kami ini, sehingga kami bisa kembali memulai aktivitas kami seperti semula. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terbaring sakit. Kiranya Engkau Tuhan yang tetap memberikan kepada mereka kekuatan. Engkau kiranya yang memberikan pengharapan kepada mereka dan iman yang teguh, sehingga mereka tetap mampu untuk menjalani hari-hari mereka dan selalu berpegang pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, kami juga memohon kepada-Mu Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Engkau kiranya yang menambahkan sukacita, Engkau menambahkan umur yang panjang, Engkau limpahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita dalam hidupnya, dan mereka bisa bersaksi kepada seluruh dunia bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kami datang ke hadapan-Mu yang kudus ya Tuhan, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, sehingga kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus aku milik-Mu, juga harta milik-Ku, tubuh juga nyawaku, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalan-Mu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu. Tanganku pun bekerja, berbuat yang berguna, dan kakiku pun juga di jalan-Mu melangkah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Muliakanlah Tuhan dengan teknologi. Tuhan Yesus memberkati.